Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Flora Octavida Mintang dengan NIM 240700156. Saya berasal dari kelas B, semester 2. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang teori trans-theoretical model. Jadi selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam materi pembahasannya. Nah, jadi teori ini pertama kali dikembangkan oleh James O. Prohaska dan rekannya dari Universitas Rhode Island pada tahun 1977. Mereka menciptakan teori ini berdasarkan kombinasi dari beberapa teori psikoterapi. Oleh karena itu, dinamakan trans-theoretical yang berarti melintasi berbagai teori. Nah, jadi tujuan dari teori ini untuk menilai seberapa siap seseorang melakukan perubahan perilaku, terutama untuk menjadi lebih sehat, dan memberikan langkah-langkah atau strategi untuk membantu mereka berubah secara bertahap. Selanjutnya, masuk dalam tahapan perubahan atau stage of change dalam teori ini. Jadi yang pertama adalah prekontemplasi atau pre-contemplation. Dalam bahasa Indonesianya berarti tidak siap. Nah, orang yang belum berniat berubah dalam waktu dekat atau 6 bulan belum sadar bahwa perilakunya bermasalah, cenderung mengabaikan risiko, dan belum mau menerima perubahan. Yang kedua adalah kontemplasi atau contemplation, atau dalam bahasa Indonesia lah mulai memikirkan. Jadi di sini seseorang mempunyai niat untuk berubah dalam 6 bulan. Lalu ia sudah mulai menyadari manfaat perubahan, tetapi masih ragu karena melihat kekurangannya juga. Hal ini menyebabkan seseorang tersebut sering menunda untuk mengambil tindakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu persiapan atau preparation atau siap. Nah, seseorang mempunyai niat untuk bertindak dalam waktu dekat, biasanya dalam 30 hari. Sudah mulai melakukan langkah-langkah kecil, lalu mulai terbuka pada orang lain dan mencari dukungan. Yang keempat adalah aksi atau action atau bertindak. Nah, seseorang sudah mulai melakukan perubahan nyata dalam hidupnya dalam 6 bulan terakhir. Lalu seseorang juga sudah berusaha untuk tetap konsisten dan menghindari godaan untuk kembali ke kebiasaan lama. Lalu seseorang tersebut juga sudah fokus pada atau sudah fokus dalam memperkuat komitmen dan mencari aktivitas positif pengganti kebiasaan buruk. Selanjutnya tahap yang kelima adalah pemeliharaan atau maintenance. Jadi, seseorang yang telah mempertahankan perilaku baru lebih dari 6 bulan belajar menghadapi godaan dan stres tanpa kembali ke perilaku lama. Lalu ia juga mencari dukungan sosial dan terus mengembangkan kebiasaan sehat. Selanjutnya tahapan yang terakhir adalah pemutusan atau termination. Jadi seseorang tidak ada lagi keinginan untuk kembali ke perilaku lama, lalu ia merasa yakin dan stabil dalam perilaku barunya. Berikutnya saya akan memberikan contoh penerapan teori trans-theoretical model atau TTM melalui jurnal yang berjudul Edukasi Gizi Berbasis TTM untuk membantu pasien diabetes mellitus meningkatkan kepatuhan diet, konsumsi kromium, dan menurunkan kadar glukosa darah. Yang pertama, prekontemplasi atau belum berniat berubah. Jadi pasien awalnya tidak memiliki pengetahuan atau niat kuat untuk menjalankan diet diabetes mellitus dengan benar. Lalu terbukti dari data awal, 56,9% pasien tidak memahami edukasi diet dan tidak patuh menjalankannya. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah kontemplasi atau mulai mempertimbangkan perubahan. Jadi setelah edukasi awal diberikan, pasien mulai sadar pentingnya pengaturan pola makan dan konsumsi kromium. Lalu peneliti menggunakan media edukasi dan pendekatan personal agar pasien mulai berpikir untuk berubah. Masuk dalam tahapan yang ketiga, yaitu persiapan atau siap untuk berubah. Edukasi dilanjutkan dengan memberikan materi 2 kali seminggu selama 1 bulan atau 8 kali pertemuan. Nah, materi diberikan bertahap mencakup pengaturan makanan, jadwal makan, sumber makanan kaya kromium, dan dampaknya terhadap kadar gula. Selanjutnya adalah tahapan keempat atau aksi, di mana pasien menerapkan perubahan konsumsi makanan. Data menunjukkan kadar glukosa darah turun signifikan
di mana dari rata-rata 179,43 mg per desiliter menjadi 106,27 mg per desiliter. Lalu konsumsi kromium meningkat dari hanya 84,6% menjadi 96,15% sesuai rekomendasi. Selanjutnya, tahapan yang kelima yaitu pemeliharaan atau menjaga perilaku baru. Nah, jadi pasien yang berhasil masuk tahap aksi dibimbing untuk mempertahankan kebiasaan makan sehat dan konsumsi kromium, edukasi dilakukan secara berulang agar kebiasaan baru menetap. Jadi pasien didorong untuk aktif ikut kegiatan, senam, dan kontrol rutin ke puskesmas. Selanjutnya adalah tahapan ke-6 yaitu relapse atau kambuh. Jadi tidak semua pasien berhasil. Ada penurunan kepatuhan diet setelah intervensi selesai. Sebagian pasien menunjukkan penurunan sikap dan kepatuhan dalam kontrol diet karena pengaruh faktor luar seperti edukasi yang berhenti atau hambatan akses makanan tertentu.